Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini. Masih dalam suasana Lebaran, saya sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan ini adalah kue nastar resep keluarga kami yang selalu ada dalam setiap momen Lebaran di rumah kami untuk menyuguh tamu-tamu kami yang datang. Daripada kita membeli di luar yang mahal harganya, kalau kita bisa dan punya resepnya, mending kita buat sendiri ya teman-teman. Di samping rasanya enak, lembut, dan mantap tentunya. Dan ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan untuk 3 resep kue nastar. Ada tepung terigu, saya perkirakan 1,5 kilo ya teman-teman. Kemudian 3 saset Blue Band ukuran 200 gram, 200 gram butter, gula halus 450 gram, selai nanas dari 5 buah nanas dan setengah kilogram gula pasir, kemudian 3 saset susu bubuk Denkau putih, 9 telur kuningnya ya teman-teman, 9 kuning telur, dan 3 saset vanili bubuk, ditambah 3 sendok makan tepung maizena. Pertama-tama kita ayak dulu gula halusnya supaya tidak bergerindil. Masukkan menteganya ke 3 saset Blue Band, yang 1 sasetnya berukuran 200 gram. Jadi semua totalnya adalah 600 gram mentega dari Blue Band, supaya nanti rasanya enak, kuenya lembut dan wangi tentunya ya teman-teman. Kemudian tambahkan butter sekitar 200 gram. Wah, nanti ini nastarnya rasanya enak, baunya wangi kalau dipanggang nanti udah, karena ada butternya nih teman-teman. Masukkan 3 saset susu bubuk putih Denkau. Nanti rasanya lembut, enak ini nastarnya karena ada susu Denkaunya. Masukkan juga 3 saset vanili bubuk supaya nanti wangi ya teman-teman nastarnya. Pasti panggang tuh aromanya keluar, wanginya. Kemudian masukkan 9 butir kuning telurnya ke dalam adonan. Ini untuk 3 resep nastar ya teman-teman, 9 butir kuning telur. Dan sekarang mulai kita mixer adonan ini supaya merata dengan gula pasirnya ya, gula pasir halusnya. Semuanya nanti jadi adonan yang menyatu. Dan speednya rendah saja, nggak usah pakai yang tinggi. Semangat mixernya ya, ini belum selesai nih, masih seperti ini sampai nanti pucat putih warnanya, dan tetap mixer dengan speed rendah. Dan mixernya jangan terlalu lama, karena nanti kalau sudah jadi nastar dipanggang suka pecah nastarnya. Jadi seperti ini saja sudah cukup, udah putih pucat ini. Masukkan 3 sendok tepung maizena ke dalam tepung terigu yang sudah diayak. Kemudian diaduk-aduk supaya merata dengan tepung terigunya. Nah, sekarang kita mulai untuk membuat nastarnya, menguleni
adonan dan tepung terigunya kita uleni sampai nanti bisa dibentuk bulat-bulat ya teman-teman. Saya dibantu anak laki-laki saya ini. Nah, sampai terbentuk seperti ini ya teman-teman, bisa dibulat-bulat, kalau kurang bisa ditambahin terigu kembali sampai bisa dimasukkan nanasnya ke dalam bulatan nastar ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa dibentuk bulat ya teman-teman, dan ini tinggal kita masukkan nanasnya ke dalam bulatan ini, adonan yang sudah dibulatkan ini kita bentuk bulat sesuai selera, mau besar atau kecil ya teman-teman, silahkan. Mungkin kalau untuk dijual kita bisa memakai sendok ukuran, karena ini untuk dimakan sendiri bulatannya besar pun tidak apa-apa, karena untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual. Lanjut kita terus membuat bulatan nastar ini sampai selesai ya teman-teman. Kemudian kita tata di loyang, dan kalau sudah selesai kita panggang. Membuat kue nastar ini memang harus telaten ya teman-teman untuk membulat-bulatkannya sampai selesai. Daripada kita beli nggak enak dan harganya mahal, kalau kita punya resep sendiri mending kita bikin resep sendiri dan hasilnya puas, enak, terus lembut dan mantap rasanya. Dan ini hasil yang sudah dicetak, tinggal kita panggang ya teman-teman. Ini dapat berapa loyang, sebagian masih dicetak anak saya laki-laki yang selalu membantu saya. Sekarang mulai kita panggang di oven tangkring atau oven panggang, karena oven listriknya cuma kecil jadi tidak muat cetakannya. Kita panggang selama 15 menit. Setelah 15 menit kemudian cetakannya kita keluarkan, yang atas kita taruh di bawah dan sebaliknya, yang di bawah kita taruh di atas. Tetap dengan api kecil ya teman-teman supaya matang dan tidak gosong. Kemudian kita panggang lagi selama 20 menit. Kemudian nanti baru kita keluarkan dan kita olesi dengan kuning telur. Setelah 20 menit kita keluarkan kembali cetakannya dan kita dinginkan untuk kita olesi dengan kuning telur. Untuk olesannya dibutuhkan 3 butir kuning telur pewarna kuning dan 2 sendok minyak goreng. Kemudian kita aduk, kita kocok ya teman-teman, dan kita oleskan. Nanti setelah nastarnya dingin baru kita olesi nastarnya. Setelah nastarnya dingin baru kita olesi kuning telurnya satu persatu ke setiap kue nastar ini sampai selesai ya teman-teman. Karena untuk dimakan sendiri, nggak untuk dijual, jadi 2 olesan kuning telur pun sudah enak hasilnya, tidak perlu sampai 3 kali untuk mengolesnya. Kemudian kita panggang lagi yang setelah diolesin kuning telur kira-kira selama 20 menit dengan api kecil ya teman-teman, sampai matang nastarnya. Nah, nastarnya sekarang sudah matang. Kemudian kita keluarkan dari oven tangkringnya. Ini sudah matang, bagus sekali warnanya ya, cantik. Nah, ini yang kedua, cantik sekali warnanya. Lanjut kita masukkan ke dalam oven nastar yang sudah diolesi dengan kuning telur, kita panggang sampai selesai. Nah, ini nastarnya yang sudah pada matang ya teman-teman. Kita kumpulkan di tempah yang berlapiskan kertas roti, dan nanti
kita dinginkan di sini sampai dingin ya teman-teman. Ada tips ya teman-teman, nastarnya kalau belum dingin jangan dimasukkan ke toples, sayang karena dia akan berjamur. Tunggu dingin berapa jam di luar dulu, karena kita bikinnya juga kan capek ya dengan bahan-bahan yang bagus dan premium, sayang kalau berjamur. Alhamdulillah sudah jadi nastarnya ini teman-teman. Dari 3 resep nastar menghasilkan hampir 4 kilo nastarnya, jadi 8 toples yang setengah kiloan. Alhamdulillah nggak usah beli, rasanya enak, mantap, gurih, manis, empuk, dan lembut nastarnya. Alhamdulillah terbayar sudah lelah kita dapat menghasilkan nastar yang cantik seperti ini. Tentu rasanya enak, lembut, manis, dan gurih, harum tentunya. Jika konten saya bermanfaat, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman di channel saya. Dan silahkan ikuti video-video saya selanjutnya. Sekali lagi selamat lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.